Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video sebelum-sebelumnya. Yang belum tonton, silahkan tonton dulu. Kembali lagi di video saya, FPFC Strip UNC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali dalam video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah tekan video ini. Seperti biasa, saya akan membahas seputar edukasi dan pastinya kita akan sama-sama belajar. Video kali ini akan membahas tentang inventarisasi hutan dengan subtema Simple Random Sampling. Ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai pengantar teknik penarikan contoh. Yang belum sempat tonton video sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Pertama, apa sih Simple Random Sampling itu? Buat kalian yang masih duduk di bangku perkuliahan atau mahasiswa, atau yang sudah tidak duduk di bangku perkuliahan tapi masih mahasiswa tingkat akhir, ini sangat membantu untuk penelitian kalian dalam metode pengambilan data dan analisis datanya menggunakan Simple Random Sampling pada bagian inventarisasi hutan. Jadi di sini saya punya contoh populasi lingkaran besar, kemudian ada unit populasi. Pengertian populasi, unit populasi ada di video sebelumnya. Jadi, Simple Random Sampling itu adalah kita mengambil plot contoh atau unit contoh secara sembarang. Di sini ada lingkaran kecil yang merah, itu merupakan unit contoh yang saya ambil menggunakan Simple Random Sampling. Atau seperti itu, atau seperti ini. Jadi, Simple Random Sampling itu pengambilan contoh N kecil atau unit contoh dari populasi N besar secara acak dan sembarang, sehingga kemungkinan contoh yang terambil memiliki peluang yang sama. Jadi setiap unit contoh yang ada dalam populasi itu memiliki peluang yang sama karena metode ini adalah pengambilan secara acak, seperti itu. Berikutnya, bagaimana contoh itu bisa dipilih gitu. Di sini contoh diambil secara acak tanpa subjektivitas. Jadi dalam pengambilan contoh metode Simple Random Sampling ini tidak ada subjektivitas. Misalkan kalian cari unit contoh atau plot yang dekat dengan jalan karena kalian tidak mau jauh-jauh ke dalam hutan, itu nggak bisa gitu. Atau kalian cari plot-plot yang sekiranya pohonnya sedikit untuk memudahkan kalian dalam perhitungan, itu nggak bisa karena Simple Random Sampling ini tanpa adanya subjektivitas. Yang pertama ini adalah caranya itu dengan tanpa pengembalian. Jadi unit contoh hanya bisa terambil satu kali. Jadi ketika kalian punya suatu kawasan hutan dengan 100 unit contoh plot di dalamnya, ketika kalian sudah memilih plot nomor 30, kalian tidak bisa memilih plot yang sama, seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, cara ini memang biasa digunakan. Kemudian, banyaknya kemungkinan untuk susunan unit contoh dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus kombinasi N kecil dari N besar, atau kombinasi dari unit contoh dari unit populasi. Rumusnya itu adalah N besar faktorial dibagi N besar dikurang N kecil faktorial, kemudian dikali N kecil faktorial. Semoga kalian masih ingat ya cara menghitung faktorial seperti apa, kombinasi. Di sini langsung saya kasih contohkan. Terdapat 5 plot dalam suatu populasi. Kemudian kita akan melakukan pengambilan contoh sebanyak 3 plot secara acak atau Simple Random Sampling ini. Ada berapa banyak kemungkinan kombinasi plot yang terambil? Nah, ini contohnya kombinasi 3 dari 5. Kombinasi 3 plot yang akan kita ambil dari jumlah populasi 5 plot. Jadi rumusnya itu 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini rumusnya. Jadi 5 faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Kemudian dibagi 5 dikurang 3, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dibagi 1 dikali 2 yaitu 2 faktorial. 1 dikali 2 dikali 3 yaitu 3 faktorial. Di sini sudah saya hitung yaitu 120 dibagi dengan 12 sama dengan 10. Jadi jika kalian punya 5 plot dalam populasi dan kalian akan mengambil 3 plot secara acak, maka kombinasi kemungkinan plot yang terambil adalah 10. Kombinasinya seperti apa? Seperti ini. Jadi kemungkinan plot yang akan kalian ambil tanpa pengembalian ya,
Maksudnya tanpa pengembalian itu saya jelaskan lagi. Jadi plot yang sama tidak akan bisa terambil sebanyak 2 kali. Jadi kombinasinya itu yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan plot 1, 2, dan 3, plot 1, 2, dan 4, plot 1, 2, dan 5, plot 1, 3, dan 4, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kombinasi plot 1, 2, 1 itu tidak mungkin karena plot 1 terulang. Plot 1, 2, 2 itu tidak mungkin karena plot 2 terulang. Maka dari itu dimulai dari plot 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Kemudian plot 1, 3, 1 tidak bisa karena satunya terulang. Plot 1, 3, 2 ini tidak bisa karena ini sama dengan plot 1, 2, dan 3. Jadi plot 1, 2, dan 3 atau plot 1, 3, dan 2 itu sama saja. Itu tidak bisa dihitung dalam kombinasi. Kemudian plot 1, 3, 3 itu tidak bisa karena plot 3 terulang. Maka dari itu langsung menuju plot 1, 3, 4, plot 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan pengembalian atau unit contoh dapat terambil lebih dari 1 kali. Jadi ketika kalian sudah mengambil plot 1, kalian masih dapat mengambil plot 1 kembali, seperti itu. Banyaknya kemungkinan untuk susunan unit contoh dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. P n kecil atau unit contoh dari n besar. Ini rumusnya adalah n besar pangkat n kecil. Jadi contohnya itu sama seperti tadi, terdapat 5 plot dalam populasi. Kemudian kita akan melakukan pengambilan contoh sebanyak 3 plot secara acak. Nomor plot bisa terambil lebih dari 1 kali. Ada berapa banyak kemungkinan kombinasi plot yang akan terambil? Yaitu P3 dari 5. Rumusnya adalah 5 pangkat 3, yaitu 125 kemungkinan. Nah, di sini tidak saya berikan contoh karena terlalu banyak, maka saya akan berikan contoh berikutnya. Terdapat 4 plot dalam populasi, kemudian kita akan melakukan pengambilan contoh sebanyak 2 plot secara acak. Nomor plot bisa terambil lebih dari 1 kali. Ada berapa banyak kemungkinan kombinasi plot yang terambil? Yaitu P2 dari 4 dengan rumus 4 pangkat 2, yaitu 16 kemungkinan. 16 kemungkinan ini apa saja? Yaitu plot 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Semoga kalian paham ya perbedaan tanpa pengembalian dan dengan pengembalian. Seperti itu. Oke, berikutnya bagaimana contoh dipilih? Ada beberapa cara di sini. Yang pertama dengan undian. Undian ini semacam lotre atau semacam arisan. Jadi kalian misalkan punya 10 plot populasi. Kemudian kalian akan mengambil 4 plot. Jadi kalian membuat kertas sebanyak 10 bertuliskan plot 1 sampai plot 10. Kemudian kalian kocok, kalian undi. Mana yang keluar, 4 plot yang keluar pertama itulah plot yang akan kalian ambil, seperti itu. Kemudian yang kedua dengan cara tabel acak. Tabel acak ini contohnya seperti ini. Nah, cara penggunaan tabel acak ini sebenarnya banyak sekali caranya. Jadi kalian boleh pilih yang mana saja gitu. Jadi misalkan kalian pilih dari baris atas ke bawah, kemudian ke kanan, kemudian ke atas, kemudian balik lagi. Atau kalian sudah pilih tabel ke bawah, kemudian kalian mau naik ke baris kedua, naik ke atas, kemudian ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Atau kalian juga bisa pilih secara diagonal. Jadi kalian bisa pilih mana saja. Contohnya, misalkan kalian punya populasi sebanyak 70 plot dan unit contoh yang akan kalian ambil sebanyak 20 plot. Contohnya saya akan mengambil garis dari barisan pertama. Kemudian saya memilih angkanya. Di sini contohnya 27767, 13025, 80217, 10875, 54127, dan seterusnya. Atau misalkan saya mau ambil masing-masing dari blok angka, saya ambil yang angka paling atasnya. Misalkan saya ambil 27767. Kemudian blok di bawahnya itu, karena saya mengambil barisnya ke bawah, 60311 misalkan. Kemudian saya ambil lagi contohnya 59820. Kemudian 46780. Kemudian 64281. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan 5 angka atau sesuai angka yang kalian butuhkan, kalian bisa juga mengambil 2 angka
di depan, 2 angka di belakang, atau 2 angka di tengah, atau kombinasi, itu terserah. Jadi misalkan saya menggunakan, karena populasinya 70, maka plot yang terpilih antara 1 angka dan 2 angka. Misalkan saya akan mengambil kombinasi 2 angka di depan plus 1 angka di belakang. Dari angka-angka yang sudah saya ambil di sini, berarti plot yang terpilih adalah plot 27 karena merupakan 2 angka di depan, kemudian plot 7, 1 angka di belakang, kemudian plot 60, 2 angka di depan, plot 1 karena 1 angka di belakang, plot 59 karena 2 angka di depan, plot 0 kita bisa lewatkan. Plot 46, 2 angka di depan, plot 0 lagi, kita lewatkan lagi. Plot 64 karena 2 angka di depan, plot 1 karena sudah terpilih, dan seterusnya. Kita bisa memilih banyaknya angka sesuai dengan kebutuhan unit contoh yang akan kalian ambil. Atau mungkin juga bisa kalian gunakan 2 angka di depan dengan 2 angka di belakang. Jadi plot yang terpilih adalah plot 27, plot 67, plot 60, plot 11, plot 59, plot 20, plot 46, plot 80, plot 64, plot 81, dan seterusnya. Kalian bisa pilih angka lagi sesuai dengan banyaknya plot yang kalian inginkan. Seperti itu. Jadi penggunaan tabel acak ini sebenarnya bisa digunakan dengan kombinasi apapun, seperti itu. Kemudian pemilihan angka-angka dari tabel acaknya juga itu bisa digunakan secara acak gitu. Bisa horizontal, diagonal, atas dan ke bawah, atau bawah ke atas, itu terserah kalian. Seperti itu. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara random.org. Ini dengan cara online. Nah, kalian bisa buka Google kalian, kemudian ketikkan random online. Enter. Kemudian kalian pilih link yang paling atas ini. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada minimum dan maksimumnya. Misalkan contoh yang tadi kalian punya 70 plot dan akan diambil 20 plot. Maka minimumnya kalian tuliskan 1, maksimumnya kalian tuliskan 70. Kemudian kalian klik di bagian yang ini. Nanti akan muncul angka. Di sini muncul angka 19. Jadi plot pertama yang kalian ambil adalah plot ke-19, kemudian klik lagi. Plot yang kedua adalah plot 8, kemudian kalian klik lagi. Plot yang ketiga adalah plot 41, kemudian kalian klik lagi. Plot yang keempat adalah plot 36, kemudian kalian klik lagi. Plot yang kelima adalah plot nomor 10, dan seterusnya hingga unit contoh kalian terpenuhi sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat menggunakan Microsoft Excel. Kita coba ya. Misalkan kalian punya unit populasi sebanyak 70, kemudian kalian akan mengambil sebanyak 20 plot secara acak. Di sini rumusnya adalah sama dengan RAND kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kalian tarik hingga nomor 20 sesuai kebutuhan kalian. Kemudian kalian copy dan kalian pastekan angkanya saja. Kemudian kita hiraukan angka-angka yang di sini. Kalian fokus pada angka yang sudah terpilih tadi dan kalian kalikan dengan banyaknya unit populasi, yaitu 70. Setelah muncul angka-angka di sini, karena kalian membutuhkan nomor plot itu bilangan bulat, kemudian kalian hilangkan angka-angka desimalnya. Nah, jadi 20 plot yang terpilih itu ada plot 4, 33, 39, dan seterusnya. Kalau misalkan masih ada plot yang sama, silakan kalian gunakan rumus yang sama untuk mencari plot berikutnya. RAND kurung buka kurung tutup. Plot yang sama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian butuh 5 plot pengganti misalkan. Kalian copy, kalian pastekan angkanya saja, kemudian kalian kalikan dengan 70. Kemudian kalian hilangkan angka desimalnya. Kalau masih ada angka yang sama juga, terus begitu, misalkan di sini tinggal 2 yang sama,
berarti rumus yang sama lagi, RAND kurung buka kurung tutup yang sama yaitu 2 misalkan. Dan seterusnya sampai mendapatkan 20 plot dengan nomor plot yang berbeda secara acak seperti itu. Atau dengan rumus yang kedua yaitu sama dengan INT RAND kurung tutup kurung buka dikali dengan 70 secara langsung. Nah, ini. Kemudian kalian tarik sesuai kebutuhan kalian sampai 20. Nah, kemudian di sini akan muncul 20 unit plot terpilih dari 70 unit plot populasi seperti itu, yaitu plot 55, 58, 60, 31 dan seterusnya. Silakan kalian mau pilih menggunakan cara yang mana, sama saja. Nah, kemudian tujuan sampling di sini yaitu menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan contoh yang diambil. Nah, ini sudah ya kita pelajari kemarin. Selanjutnya di sini ada rumus-rumus lagi. Kalian jangan pusing dulu kalau melihat rumus-rumus, tenang karena kalau pusing kemampuan kalian yang sudah kalian pahami itu akan hilang. Jadi santai dulu. Di sini ada rumus-rumus pendugaan parameter dengan simple random sampling seperti berikut. Nanti seperti biasa kita akan ada contoh perhitungan di slide terakhir. Kemudian untuk penentuan ukuran contoh, berapa banyak contoh yang harus diambil? Di sini ada 3 ketentuan, yaitu yang pertama tingkat ketelitian pendugaan yang diinginkan. Jadi sampling error yang masih ditolerir. Jadi misalkan kalian mau sampling errornya itu berapa? 5% kah? 1% kah? 10% kah? Itu sesuaikan dengan sampling error untuk mendapatkan berapa banyak sih contoh yang harus kalian ambil. Kemudian sampling error kecil, maka contoh harus diperbanyak. Ini sudah pasti ya. Ketika contoh diperbanyak, maka sampling error akan semakin mengecil. Ketentuan selanjutnya, menurut keragaman karakteristik populasi. Jadi populasi heterogen itu sudah pasti harus lebih besar contohnya gitu. Jadi takutnya ketika populasi heterogen kita mengambil contohnya kecil dan ternyata itu belum mewakili, maka data yang kalian ambil akan bias atau memiliki sampling error yang besar. Kemudian yang ketiga, itu tergantung dari sumber daya, yaitu biaya, waktu, dan tenaga. Apabila sumber daya tersebut terbatas, maka contoh dapat diambil lebih sedikit. Tapi kalau kalian punya sumber daya tersebut lebih besar, maka contoh yang kalian bisa ambil lebih banyak. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu untuk penentuan berapa banyak ukuran contoh. Di sini ada beberapa rumus dengan rumus Slovin dan rumus statistik. Seperti biasa, nanti akan saya berikan contoh soal berikut jawabannya. Di sini, simple random sampling itu memiliki kelebihan, yaitu cara pemilihan unit contohnya itu mudah. Jadi, kalian pilih secara acak tanpa ada subjektivitas, itu bisa kalian gunakan gitu. Tapi negatifnya atau kelemahannya, metode ini cocok untuk populasi yang relatif homogen gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya populasi yang heterogen itu diperlukan unit-unit contoh yang lebih banyak atau menggunakan metode sistematik yang akan kita bahas di video berikutnya. Seperti itu. Dan kemungkinan terjadi pengambilan contoh yang kurang mewakili, ya ini. Jadi karena peluang terambilnya unit contoh itu sama, jadi mungkin saja terjadi pengambilan contoh yang kurang dapat mewakili. Oke, selanjutnya seperti biasa kita masuk ke contoh perhitungan. Ini contoh soalnya sama seperti di video saya sebelumnya. Jadi sekali lagi yang belum tonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sini soalnya sama, ada 15 plot dengan volume yang sama. Tapi di sini ada diketahui soal yang berbeda, yaitu diketahui luas hutan pada KPH Kupang 10 hektar, kemudian dibagi ke dalam 100 plot dengan ukuran masing-masing 0,1 hektar. Diambil secara acak sebanyak 15 plot dan dicatat volume kayu setiap plot dalam kegiatan inventarisasi hutan. Hitunglah A. Rata-rata contoh, B. Ragam rata-rata contoh, C. Selang kepercayaan bagi rata-rata contoh 95%, D. Penduga total populasi, E. Penduga ragam total populasi, F. Selang kepercayaan bagi total populasi 95%, G. Sampling error, H. Koefisien variasi, I.
Jika kita menginginkan sampling error bernilai setengah dari sampling error pada contoh yang kita ambil, berapa banyak unit contoh yang harus kita ambil datanya tanpa FPC dan dengan FPC? J. Berapa unit contoh yang harus diambil jika kita menggunakan rumus Slovin? Itu dia soal-soalnya yang akan kita bahas selanjutnya. Yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan soal seperti ini, yang pertama pastinya kalian harus tenang dulu ya. Jadi kalian harus tenang, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, baca satu-satu apa saja yang harus kalian jawab seperti itu. Kalau kalian gak tenang, apa yang sudah kalian pahami itu akan hilang. Oke, mari kita jawab sama-sama. Yang pertama adalah rata-rata contoh. Nah, ini sudah ada perhitungannya di video sebelumnya. Jadi tinggal kalian tambahkan saja volume atau peubah yang kita punya, yaitu dari 81, 51 hingga 82. Kemudian dibagi dengan banyaknya unit contoh 15 sehingga menghasilkan rata-rata contoh sebesar 55,13 meter kubik per plot. Yang kedua yaitu ragam rata-rata contoh. Rumusnya di sini ragam contoh dibagi banyaknya unit contoh dikali banyaknya unit populasi dikurang banyaknya unit contoh per banyaknya unit populasi atau N besar. Atau bisa juga rumusnya ragam rata-rata contoh sama dengan ragam contoh dibagi banyaknya unit contoh dikali 1 min banyaknya unit contoh atau N kecil dibagi banyaknya unit populasi atau N besar. Jadi data pertama yang harus kita cari yaitu adalah ragam contohnya, ragam unit contohnya. Nah, ragam unit contoh ini sudah kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Cara perhitungannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya dengan hasil 665,8381 meter kubik per plot kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya nilai ragam contohnya, maka tinggal kita masukkan rumus saja. Ragam rata-rata contoh yaitu ragam contoh 665,8381 per N kecil banyaknya unit contoh yaitu 15 1 dikurang N kecil 15 per N unit populasinya yaitu 100. Tinggal kita masukkan saja yaitu hasilnya 44,39 dikali 1 min 0,15 atau 44,39 dikali 0,85 yaitu hasilnya 37,7315 meter kubik per plot kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu selang kepercayaan bagi rata-rata contoh dengan rumus sebagai berikut, yaitu Y bar plus minus T alfa per 2 N min 1 dikali dengan simpangan baku rata-rata contoh. Tinggal kita masukkan angkanya yaitu 55,13 plus minus T alfanya 95% yaitu 0,05 per 2, kemudian untuk derajat bebas N-1 atau 15 kurang 1 dikali simpangan baku rata-rata contoh atau akar dari ragam rata-rata contoh. Tinggal kita masukkan angkanya 55,13 plus minus T 0,05 per 2 dengan derajat bebas 14 ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya menghasilkan nilai 2,145 dikali akar dari ragam rata-rata contoh yaitu akar dari 37,7315. Kemudian hasilnya 55,13 plus minus 2,145 dikali 6,14. Kemudian 55,13 plus minus 13,17. Jadi selang kepercayaan bagi rata-rata contoh ini bernilai 41,96 sampai 68,30. 41,96 ini dari 55,13 dikurang 13,17 yaitu sebagai batas bawah. Kemudian 68,30 ini dari mana? 53,13 ditambah 13,17 sebagai batas atas. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa rata-rata contoh dalam pengambilan simple random sampling ini berkisar antara 41,96 sampai 68,30 meter kubik. Selanjutnya yang D yaitu penduga total populasi dengan rumus sebagai berikut. Kita tinggal masukkan saja angkanya yaitu N besar ukuran populasi 100 dikali rata-rata contoh
yaitu sebesar 55,13, kemudian menghasilkan 5.513 meter kubik. Kemudian berikutnya penduga ragam total populasi, yaitu dengan rumus N besar kuadrat atau ukuran populasi dikali dengan SY bar kuadrat atau ragam rata-rata contoh. Tinggal kita masukkan, yaitu 100 kuadrat dikali ragam rata-rata contohnya sebesar 37,7315, menghasilkan yaitu 377.315 meter kubik per plot kuadrat. Kemudian yang berikutnya yaitu selang kepercayaan untuk total populasi, yaitu tinggal kita masukkan saja, yaitu rumusnya total populasi plus minus T alfa per 2 N-1 dikali penduga simpangan baku total populasi. Tinggal kita masukkan, yaitu 5.513 plus minus T 0,05 per 2 N-1 atau 15 per 1 dikali dengan akar penduga ragam total populasi. Tinggal kita masukkan, yaitu 5.513 plus minus 2,145 dikali akar 377.315. Di sini hasilnya 5.513 plus minus 2,145 dikali 614,26. Selanjutnya 5.513 plus minus 1.317,59. Maka dari itu batas bawahnya adalah 5.513 dikurang 1.317,59, yaitu 4.195,41. Kemudian batas atasnya yaitu 5.513 ditambah 1.317,59, yaitu 6.830,59. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa total populasi atau total volume kayu untuk ruang lingkup total populasi berkisar antara 4.195,41 sampai 6.830,59 meter kubik. Selanjutnya yaitu menghitung sampling error atau SE dengan rumus T alfa per 2 N-1 dikali SY bar atau simpangan baku rata-rata contoh per Y bar atau rata-rata contoh dikali 100%. Kita sudah punya semua angkanya, tinggal kita masukkan, yaitu T 0,05 per 2 derajat bebas 15 min 1 dikali 6,14, yaitu simpangan baku rata-rata contoh per 55,13 dikali 100%. Di sini 2,145 dikali 6,14 dibagi 55,13 dikali 100%, menghasilkan sampling error dari simple random sampling yang saya ambil, yaitu sebesar 23,89%. Selanjutnya koefisien variasi. Nah, kita sudah pernah hitung di video sebelumnya, yaitu CV sama dengan simpangan baku contoh dibagi rata-rata contoh dikali 100%. Tinggal kita masukkan, yaitu 25,8 dibagi 55,13 dikali 100%, yaitu sebesar 46,80. 25,8 ini dari mana? Yaitu akar dari ragam contoh yang awal, yaitu yang 665,8381. Untuk jelasnya silahkan dilihat video sebelumnya. Selanjutnya, jika sampling error kita ingin setengah dari sampling error yang sudah kita dapat. Sampling error yang sudah kita dapat yaitu sebesar 23,89. Nah, kita nih pengen sampling error kita ini menjadi setengahnya atau 11,95%. Berapa sih plot contoh yang harus kita ambil? Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Di sini kita menggunakan dulu yang tanpa FVC. FVC itu adalah faktor koreksi populasi terbatas. Biasanya FVC ini diabaikan apabila intensitas sampling kita kurang dari 5%. Tapi jika intensitas sampling kita lebih dari 5%, biasanya FVC ini ikut dalam perhitungan. Di sini kita coba kedua rumusnya, tanpa FVC dan dengan FVC. Di sini yang pertama kita akan membahas dengan perhitungan tanpa FVC. Rumusnya adalah N0 sama dengan T alfa per 2 derajat bebas N-1 dikali dengan simpangan baku contoh dikali 100 dibagi sampling error yang kita inginkan. Di sini sampling errornya dalam persen.
dikali rata-rata contoh dikuadratkan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. T 0,05 per 2 dengan derajat bebas 15 kurang 1 dikali simpangan baku contoh yaitu 25,8 dikali 100 dibagi 0,5 dikali 23,89%. Di sini langsung kita masukkan 0,5 itu dari mana, yaitu keinginan kita, yaitu setengah dari 23,89% gitu. Misalkan yang kalian inginkan adalah sampling errornya menjadi 5%, maka di bawah itu langsung kalian tuliskan 5 dikali 55,13. Jadi rumus SE di sini langsung dalam persen. Karena kita ingin setengah dari SE yang kita dapat, maka dari itu kita tuliskan 0,5 kali 23,89 kemudian dikali rata-rata yaitu 55,13. Di sini angkanya yaitu 2,145 dikali 25,8 dikali 100 dibagi 0,5 dikali 23,89 dikali 55,13 kemudian dikuadratkan, yaitu mendapatkan hasil 5534,1 dibagi 658,53 kemudian dikuadratkan, yaitu hasilnya 8,4 kuadrat atau 70,56 plot, atau bisa kita katakan 71 plot. Jadi tanpa FPC, tanpa faktor koreksi populasi terbatas, untuk mendapatkan sampling error sebesar setengah dari 23,89, atau jika kalian ingin sampling error kalian yaitu 11,95%, maka kalian harus mengambil sebanyak 71 unit contoh atau 71 plot dalam metode simple random sampling kalian. Kemudian yang berikutnya yaitu penentuan ukuran contoh dengan faktor koreksi populasi terbatas, yaitu rumusnya N sama dengan N0 per 1 plus N0 per N besar atau unit populasi. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. N0 sudah kita dapat yaitu 70,56 dibagi 1 plus 70,56 per 100. Di sini hasilnya 70,56 dibagi 1 plus 0,7056 yaitu 70,56 dibagi 1,7056. Di sini menghasilkan 41,37 atau kita bulatkan menjadi 42 plot. Nah, di sini ada perbedaan dengan menggunakan faktor koreksi populasi terbatas. Karena angka-angka ini kita dapat dari contoh plot sebelumnya yaitu 0,15. Karena unit populasi di soal ini yaitu 100. Maka intensitas sampling yang saya ambil adalah 15%. Nah, biasanya FVC atau faktor koreksi populasi terbatas ini jika intensitas sampling kurang dari 5%, maka FVC diabaikan. Tetapi jika di atas itu, FVC ikut diperhitungkan. Seperti itu. Perbedaannya di sini, unit contoh yang harus diambil ketika kita ingin sampling errornya sebesar 11,95% atau setengah dari sampling error yang kita sudah dapatkan tadi. Tanpa FVC kita membutuhkan sebanyak 71 plot, sedangkan dengan faktor koreksi kalian hanya mengambil 42 plot untuk sampling error 11,95%. Yang berikutnya yaitu rumus Lovin. Rumus Lovin ini banyak digunakan di berbagai bidang untuk menentukan unit contoh yang harus diambil dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. E di sini adalah taraf kesalahan yang masih kita tolerir. Biasanya nilai ini yaitu 5% atau 0,05 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya yaitu N besarnya 100 per 1 plus 100 0,05 kuadrat. 100 dibagi 1 plus 100 dikali 0,0025 yaitu sama dengan 100 dibagi 1,25. Maka hasilnya yaitu 80 plot. Jadi kurang lebih kesimpulan seperti ini. Untuk selang kepercayaan 95% tanpa FVC, untuk sampling error yang kita inginkan sebesar 11,95%, yaitu kita harus mengambil unit contoh sebanyak 71 plot. Sedangkan selang kepercayaan 95% dengan FVC untuk sampling error 11,95%,
kita mengambil banyaknya unit contoh sebanyak 42 plot. Sedangkan untuk selang kepercayaan 95% rumus Slovin secara umum, kita harus mengambil banyaknya unit contoh sebanyak 80 plot, seperti itu. Oke, segitu dulu video kali ini mengenai simple random sampling. Silahkan tunggu video-video berikutnya mengenai sampling contoh yang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditonton video-video lainnya. Sampai ketemu lagi, see you next time.